Dan pemirsa, saat ini kita sudah memasuki ke pertengahan Januari 2026. Kemudian sejumlah wilayah itu diperkirakan akan mengalami peningkatan curah hujan yang cukup signifikan. Jadi bagaimana prediksi cuaca untuk beberapa hari ke depan yang perlu kita pahami dan ketahui sudah ada bersama kami Deputi Meteorologi BMKG Pak Guswanto melalui sambungan Zoom. Pak Guswanto, selamat pagi. Selamat pagi, Valen dan Jason. Baik, Pak Guswanto, jadi kalau ada peringatan bisa jadi cuaca semakin buruk, curah hujan semakin tinggi, di mana saja yang harus lebih waspada dan hati-hati, Pak Guswanto? Baik, Valen dan Jason. Jadi untuk long weekend ini kalau kita lihat 16 sampai 18 Januari itu masih kita prediksi diwarnai hujan sedang hingga lebat di beberapa wilayah di Indonesia ya. Terutama kita melihat di sini Jawa, Bali, Nusa Tenggara, sebagian besar Sulawesi, kemudian kami juga mendeteksi adanya bibit siklon tropis 96S di selatan NTB. Ini juga berpotensi untuk memicu adanya cuaca ekstrim. Sedangkan bibit siklon 91S yang di utara, yang mendekati Filipina, sekarang sudah menjadi siklon tropis Nokaen ya kalau kita lihat. Kemudian wilayah mana saja untuk Jabodetabek ini berawan tebal pagi, hujan sedang itu kira-kira nanti siang hingga malam. Sedangkan Pulau Jawa ya itu ada Jawa Barat, kemudian Jateng, DIY, Jatim, ini merata ya. Ada juga potensi angin kencang, khususnya Jawa Tengah dan Jawa Timur. Itu kalau kita lihat dari streamline 3.000 feet ya, itu ada kecepatan sekitar 27 knot. Kemudian kita melihat juga Bali, Nusa Tenggara ya, ini NTB, NTT ini hujan lebat, sangat lebat ya ini karena memang ada bibit siklon di sebelah selatan. Nah, sedangkan Sulawesi Selatan dan Makassar curah hujan kita melihat juga masih sedang ya. Dan ada juga saat ini Bangka Belitung, kemudian kita lihat juga Bengkulu ya, ini Lampung, ini ya juga ada hujan ringan hingga sedang. Dan semuanya itu masih ada potensi untuk disertai angin kencang. Demikian, Baik, Pak Guswanto, Valen artinya dan Jason. ya ini cukup merata hampir seluruh wilayah Indonesia ada hujan dengan intensitas ringan sampai dengan hujan lebat dan ada potensi angin kencang. Kencang. Tapi kalau untuk per daerahnya kan ini pergerakannya bisa beda-beda karena ada siklonnya dan bibit siklonnya beda-beda. Nah itu Betul. misalnya Sumatera akan berlangsung berapa lama misalnya hujannya, kemudian di Jawa berapa lama, di wilayah timur berapa lama. Pembagiannya kan seperti apa tuh Pak prediksinya Pak? Baik, kalau saya coba membaginya ya Mas Jason, misalkan daerah waspada cuaca ekstrim ini misalkan Jawa Barat, Jawa Tengah, DIY, Jawa Timur, DKI Jakarta, Banten, NTB dan NTT, Bali ya. Ini intensitasnya dia lebih lebih lebat gitu dibanding yang sebelumnya. Nah, kita melihat juga ada wilayah berpotensi hujan sedang hingga lebat ya. Ini masih ada di Aceh, Sumatera Utara, Jambi, Sumsel, Lampung, Bangka Belitung, dan Bengkulu. Sedangkan Jawa, Bali, Kalimantan Tengah ya dan Timur Selatan serta ini juga saya melihat ada di Maluku Utara, Papua Barat dan Papua serta Papua Selatan. Jadi kita bagi menjadi dua itu yaitu yang siaga itu artinya bahwa seperti Jawa Barat, Jawa Tengah, DIY, Jawa Timur, DKI Jakarta, Banten, NTB, NTT, Bali ini menetapkan status siaga. Siaga itu artinya bahwa ini lebih dari yang hujan ringan hingga sedang bahkan lebat tadi. Karena kami melihat ya bahwa masih ada titik-titik konvergensi di wilayah di atas Pulau Jawa. Kalau boleh saya sampaikan di sini, daerah konvergensi ini terbentuk di pesisir barat Sumatera, ini mulai dari wilayah baratnya. Sedangkan di wilayah Jawa sendiri, ini kita melihat bahwa dari utara monsun Asia itu masuk, kemudian setelah di atas Bangka Belitung dia berbelok ke arah timur. Sedangkan dari Samudra Hindia itu juga masuk angin dari Samudra Hindia itu ke timur. Sedangkan dari selatan dari Laut Samudra Hindia selatan itu juga masuk juga. Jadi bertemunya adalah di
atas Pulau Jawa. Dan inilah yang membuat konvergensi itu cukup lama. Kenapa hujan di wilayah Jawa, Bali, Nusa Tenggara itu masih masif? Karena ada konvergensi tadi, di mana konvergensi ini meningkatkan potensi pertumbuhan awan hujan. Nah, ditambah pula di selatan NTT NTB itu ada bibit siklon tropis 96S. Baik, Pak Kira-kira Guswanto. itu, eh, Jason. Jadi Pak Guswanto, beberapa waktu terakhir ini kan dengan penjelasan yang Iya. sebelumnya Pak Guswanto sampaikan itu ada juga berita banjir yang terjadi di permukiman, di persawahan, di jalan. Nah, Iya. mengantisipasi hal-hal seperti ini, apa yang mungkin perlu disiapkan oleh warga dan juga Pemda mungkin, Pak Guswanto? Ya, baik. Sebelumnya mungkin saya menyampaikan dulu BMKG mencatat sejak awal Januari 2026 di 8 provinsi ya, Valen. Misalkan Sumatera Selatan itu di daerah Oku Timur itu ada beberapa yang terendam ya, berapa 23 apa 24 desa ya. Kemudian Sumatera itu korban jiwa juga lumayan ya. Kemudian Kalimantan Barat, Jawa Tengah itu ada di Pati, banjir bandang dan longsor, dan kemudian itu juga ditambah adanya rob ya, pengaruh dari peningkatan muka air laut karena gaya tarik bulan ya, nanti ada bulan purnama. Nah, kemudian kalau kita lihat antisipasinya seperti apa ya, barangkali yang pertama kita tetap waspada ya, Valen, terhadap bahwa saat ini itu memang posisi di mana musim hujan apalagi di wilayah selatan seperti Jawa, Bali, Nusa Tenggara, itu menuju puncak musim hujan. Artinya puncak musim hujan seperti eh, Jabodetabek dan Jawa Barat ataupun sebagian di Banten, itu kita lihat puncaknya adalah dasarian 3 di Januari ya, sampai nanti dasarian 1 Februari. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, hindari daerah rawan banjir atau longsor. Misalkan kita melihat daerah rawan banjir atau longsor itu adalah yang bukit, tebing, yang vegetasinya sudah mulai kurang tapi memiliki kelerengan, kemudian bantaran sungai, ini juga perlu kita waspadai. Kemudian eh, waspada perjalanan darat ini juga kita hindari jalur-jalur yang berbatasan dengan longsor ya. Artinya pada saat kita berwisata atau berjalan kita hindari itu. Kemudian juga transportasi laut itu waspada gelombang tinggi hingga 4 meter ya. Ini di selatan Jawa ataupun NTB. Ini BMKG juga mendeteksi di sana. Dan pada saat terjadi cuaca ekstrim, hujan lebat, angin kencang, hindari aktivitas di luar rumah. Ya, kemudian kita juga menyiapkan rencana cadangan. Apabila kita ingin berwisata, ternyata di sana dengan tidak memaksakan, artinya keselamatan lebih penting daripada liburan, artinya kesenangan ya. Kita harus memegang prinsip itu, bahwa keselamatan itu lebih utama dibanding kepuasan ya. Kemudian kami juga menyarankan bahwa pantau terus informasi BMKG karena kami akan menginformasikan secara berkala seperti dari cuaca, radar maupun satelit itu kita update setiap 10 menit sekali. Itu yang bisa disampaikan Valen dan Jason. Baik, terima kasih Deputi Bidang Meteorologi BMKG Guswanto atas waktunya dan juga informasinya di Selamat Pagi Indonesia. Terima kasih Pak Guswanto. Download Metro TV Extend sekarang.